Kami dari kelompok 3 mata kuliah Fisiologi Hewan Air kelas M02 akan mempresentasikan materi yang berjudul Respirasi Hewan Air Moluska. Anggota kelompok kami yang pertama ada Faiz Najma Afisena, yang kedua ada Aulia Farhanum, yang ketiga ada Indah Lestari Nakfiana, yang keempat ada Naura Jalilah, yang kelima ada Alisa Etsarani, yang kelima ada Dominic Antoinette, yang ketujuh ada Aisyah Nurul Janah, yang ke-8 ada Malika Azra Zivana, yang ke-9 ada Rizky Febri Sanikah, yang ke-10 ada Zaskia Armelia, yang ke-11 ada Angelika Anggini, yang ke-12 Khoiriyah Fatimatus, yang ke-13 Raden Roro Ariela, lalu yang terakhir ada Nova Palianti Barirande. Baik, materi yang pertama adalah alat pernafasan ikan. Insang merupakan komponen penting dalam pertukaran gas. Insang terbentuk dari lengkungan tulang rawan yang mengeras dengan beberapa filamen insang di dalamnya. Tiap-tiap filamen insang terdiri atas banyak lamela. Rigi-rigi insang yaitu gill rakers dan lengkung insang yaitu Arcus branchialis. Menurut Bahuguna dan kawan-kawan tahun 2014, jumlah lamela pada hewan tergantung dari ukuran dan aktivitas hewan tersebut. Lebih besar dan lebih aktif hewan, maka lamela semakin banyak. Ikan memiliki organ pernafasan tambahan, yaitu labirin, dan energi yang diserap dari makanan dapat digunakan untuk tumbuh dan menjaga kelangsungan hidupnya. Pada slide ini, dapat dilihat gambar dari insang ikan tersebut. Pada slide selanjutnya, berdasarkan pengamatan histologis, insang terdiri dari lengkung insang dan filamen insang. Labirin terdiri dari tunika mukosa dan tunika submukosa. Labirin adalah alat pernafasan tambahan pada ikan berupa lipatan-lipatan epitelium pernafasan. Labirin terletak pada suatu rongga di belakang atau di atas insang. Ikan yang mempunyai labirin mampu hidup di perairan yang miskin oksigen terlalut, asalkan permukaan perairan tersebut terdapat udara bebas. Labirin memiliki pembuluh darah kapiler yang mampu mengambil oksigen langsung dari udara. Udara ditampung di rongga labirin saat akan muncul permukaan air. Apabila labirin tidak mempunyai kesempatan mengambil oksigen langsung dari udara bebas, yang dikarenakan permukaan air tertutup oleh tanaman atau material lain, maka ikan akan mati. Lalu pada slide selanjutnya, dapat kita lihat histologi insang hewan air, yaitu struktur histologi insang pada gurita. Selanjutnya adalah histologi alat respirasi moluska. Salah satu contoh struktur histologi insang moluska yaitu cumi-cumi. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dorsal dan bagian ventral. Bagian dorsal berisi organ-organ yang berfungsi dalam proses feeding, seperti buccal mass, stomach, dan intestine. Bagian ventral berisi organ-organ yang berfungsi dalam proses reproduksi, seperti gonadal, glands, dan mental glands. Slide selanjutnya adalah alat-alat respirasi pada moluska. Dapat kita lihat di gambar yang tengah, ada tentacle, arms, eye, dan shell. Lalu pada gambar yang paling kanan, terdapat engsel, usus, selom, jantung, otot aduktor, anus, saluran keluar, aliran air, saluran masuk, insang, rongga mantel, gonad, kaki, palp, mulut, cangkang, mantel, dan engsel. Insang pada moluska adalah bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral atau organ dalam tubuh pada hewan moluska. Insang moluska sendiri terdapat di rongga mantel yang merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Rongga mantel ini merupakan tempat lubang insang yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Moluska hidup di laut atau di darat, dan insang pada hewan itu tergantung pada habitatnya, seperti yang memiliki insang berbeda seperti cumi-cumi, gurita, dan sotong. Nah, pada mantel pada moluska adalah bagian yang melindungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel ini sendiri terdapat rongga cairan yang fungsinya sebagai tempat lubang paru-paru. Moluska sendiri termasuk dalam hewan yang bertubuh lunak dan terdiri dari berbagai jenis seperti kerang, siput, kiton, dan cumi-cumi. Pada moluska, mantel bertindak sebagai alat pernapasan serta berperan dalam pencernaan dan reproduksinya. Insang sendiri, dia memiliki fungsi sebagai organ respirasi, osmoregulasi, keseimbangan asam basa, dan ekskresi limbah nitrogen. Kerusakan histologi pada insang umumnya berupa hiperplasia, edema lamela sekunder, dan juga berhimpitnya atau fusi pada lamela sekunder. Spesies moluska yang secara spesifik hidup di air memiliki insang untuk respirasi, sedangkan beberapa spesies daratan memiliki paru-paru untuk respirasinya. Selanjutnya, kelas Polyplasopora biasanya dikenal sebagai chiton melakukan respirasi dibantu oleh Stenidia
atau insang yang terdapat di bagian ventralnya, seperti pada gambar. Kelas bivalvia atau yang biasa kita kenal dengan dua cangkang termasuk kerang, tiram, dan godax, dia itu respirasinya dibantu oleh sepasang stenidia, sedangkan ekskresi dan osmoregulasinya dilakukan oleh sepasang nefrida. Moluska hidup di berbagai tempat seperti di laut, air payau, air tawar, atau di darat, di mana mereka ini memiliki mekanisme respirasi yang berbeda. Moluska yang hidup di laut bernafas dengan insang atau stenidia, dan aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insangnya. Aliran air yang terjadi karena gerakan silia arahnya berlawanan dengan arah aliran darah. Hal ini disebabkan oleh pengambilan oksigen oleh insang menjadi lebih efisien. Salah satu contoh moluska adalah cephalopoda, di mana sistem respirasinya dilakukan oleh sepasang insang yang berbentuk bulu unggas di bagian kiri dan kanan ruang mantel di dalam ventralnya. Cephalopoda sendiri mengatur ventilasi air dengan gerakan otot mantel secara ritmis. Pada sepia terjadi 55 inspirasi tiap menitnya. Ventilasi pada cephalopoda dikontrol oleh saraf dari ganglion subesofagus dan kadar karbon dioksidanya mempengaruhi kekuatan kontraksi dari mantel. Adapun siput pulmonata air tawar mempunyai insang, tetapi mempunyai rongga mantel yang dimodifikasi menjadi paru-paru. Moluska yang hidup di pantai juga bernafas dengan udara, tetapi masih dapat bernafas dengan air. Di mana pada gastropoda yang hidup di pantai, untuk menghindari penguapan ketika air surut, dia akan dilengkapi dengan operkulum yang dapat menutup rapat lubang rumahnya jika tubuhnya ditarik ke dalam. Selanjutnya ada mekanisme pemompaan air pada hewan air. Yang pertama, ketika mulut terbuka, terjadi pembesaran rongga bukal sehingga air akan dapat masuk. Kemudian ketika mulut tertutup, volume rongga operkular meningkat, bukaan insang tertutup, dan air mengalir dari rongga bukal ke rongga insang. Darah bersentuhan dengan air melalui membran lamela, yang jika dilihat dari secara mikroskopis, dia sangat tipis. Nah, pada hal ini karbon dioksida itu merembes ke dalam air dan oksigen merembes ke pembuluh darah, artinya mereka masuk ke pembuluh darah dan ke air. Setelah itu, air keluar melalui bukaan brankial eksternal melalui proses yang disebut difusi. Selanjutnya adalah konsumsi oksigen. Kita ambil contoh hewan kerang. Apa sih konsumsi oksigen itu? Konsumsi oksigen adalah proses pemanfaatan oksigen oleh organisme laut, contohnya seperti kerang. Nah, konsumsi oksigen pada kerang ini utamanya lebih banyak digunakan untuk respirasi dan metabolisme protein. Dan kemudian amonia adalah hasil akhir metabolisme protein pada hewan kerang. Selanjutnya adalah mekanisme kerja kerang mendapatkan konsumsi oksigen. Nah, kerang sendiri memperoleh oksigen melalui proses filtrasi air lewat insang, dialirkan ke dalam ruang bagian dalam mantel melewati filamen-filamen insang, terus ke organ subbranchial dan ditolak keluar melalui rongga pengeluaran. Pada hal ini, aliran air yang memasuki ruang bagian dalam mantel terjadi karena adanya silia-silia yang terdapat pada insang. Nah, aliran air yang melewati ruang bagian dalam adalah laminar, kemudian oksigen yang terakumulasi di dalam air diambil secara difusi melewati epitelium dari ruang bagian dalam, mantel, dan juga keseluruhan jaringan. Kebanyakan melalui sirkulasi peredaran darah untuk mendapatkan konsumsi oksigen ini. Selanjutnya adalah dampak laju konsumsi oksigen yang rendah pada kerang. Dampak sendiri kepada kerang adalah terhambatnya pertumbuhan, reproduksi, dan tingkah laku organisme. Kenapa? Karena konsumsi oksigen yang rendah akan menyebabkan terganggunya metabolisme sel, karena oksigen sebenarnya digunakan selama proses fosforilasi, yaitu dalam proses pembentukan ATP. Jika proses ini sel terganggu, akan mempengaruhi aspek
subletal, yaitu berupa pertumbuhan, reproduksi, dan tingkah laku organisme. Kemudian ada metabolisme pada moluska. Pada hal ini, moluska cenderung lebih rendah laju metabolismenya daripada ikan, sehingga menyebabkan mereka sensitif terhadap kondisi perairan. Laju metabolisme moluska akan meningkat pada suhu lingkungan yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi suhu di perairan juga akan mempengaruhi kelarutan oksigen di perairan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah manfaat konsumsi oksigen pada kerang. Apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah pengurangan oksigen. Nah, pada kerang yang stres, mereka dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Kemudian yang kedua, dapat mengontrol konsentrasi endosulfan dan glifosat yang subletal. Pada hal ini, konsumsi oksigen dapat mengurangi konsentrasi endosulfan dan glisofat yang subletal. Kemudian yang ketiga adalah makanan kerang merah. Kerang merah mempunyai manfaat pangan yang dapat memenuhi kebutuhan kerang merah. Seperti itu.